Seringkali ketika kita mengerjakan TOEFL structure, kita akan terkendala dengan waktu. Waktu yang kita butuhkan hanyalah 25 menit dengan jumlah soal yaitu 40. Bagaimana kita bisa mengerjakan 40 soal dalam waktu 25 menit? Kali ini Sis Ulfa akan membahas tentang materi yang biasanya sering muncul dalam soal TOEFL, yaitu comparison degree. Comparison degree biasanya keluar 2-3 soal di dalam TOEFL structure. Nah, dengan menonton video ini sampai akhir, dijamin teman-teman akan bisa mengerjakan soal TOEFL kurang dari 1 menit. Nah, seperti yang sudah Sis Ulfa jelaskan, hari ini kita akan membahas tentang comparison degree. Comparison berasal dari kata-kata compare, yaitu membandingkan. Sedangkan degree adalah tingkatan. Jadi, singkatnya comparison degree adalah tingkatan perbandingan. Nah, contohnya, aku lebih cantik daripada kamu. Nah, kata lebih cantik ini yang disebut dengan comparison degree. Nah, kira-kira ada berapa ya comparison degree? Teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, betul banget. Comparison degree itu ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama adalah positive, yang kedua adalah comparative, dan yang ketiga adalah superlative. Alright, teman-teman bisa dilihat di papan ini. We have 3 ya. Yang pertama adalah yang positive, yang kedua adalah comparative, dan yang ketiga adalah superlative. Let's just go to the first one. Mari kita lihat ya teman-teman, nomor 1. Kita menggunakan rumus ini ya teman-teman. Ada as, adjective atau kata sifat, dan juga as. Oke, kita lihat teman-teman dari contoh yang positive. Nah, bisa kita lihat teman-teman ada 2 gedung ya. Gedung A dan juga gedung B. Gedung A sama tingginya dengan gedung B. Contohnya, A is as tall as B. Nah, gitu ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman pengen contoh yang lainnya. Jika sama imutnya dengan salsa. Berarti gimana teman-teman? Jika is as cute as salsa. Nah, teman-teman perlu teman-teman ingat kalau comparative itu sudah pasti memakai than, ya, ciri-cirinya adalah memakai than. Sedangkan kata sifat atau adverbnya kita akan ditambahkan dengan er if the word is one syllable. Nah, one syllable atau satu suku kata berarti adjective atau adverbnya tidak dapat dipenggal ketika kita mengucapkannya. Atau paling gampangnya ya teman-teman, pengucapannya hanya satu kata atau satu ketukan. Contohnya small, short, cute. Nah, itu disebut dengan one syllable. Ketika satu kata itu one syllable, means yang kita harus tambahkan adalah er. Jadi dari tall menjadi taller, small, smaller, big, bigger. Oke. Nah, sedangkan yang kedua adalah kata dengan two syllables atau 2 suku kata. Contohnya beautiful, diligent, dan lain sebagainya. 2 syllables or more ya teman-teman. Berarti kita tinggal menambahkan more. Ya. More bla 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 than. I am more beautiful than you. Contohnya seperti itu. Kita lihat ya teman-teman dari gambar atau grafik ini. Berarti yang A lebih tinggi daripada yang B. Kira-kira teman-teman kita menggunakan one syllable, rumus yang atas, atau 2 syllables, rumus yang bawah? Tall berarti only one syllable. Berarti kita menggunakan rumus yang atas ya teman-teman. Berarti gimana? Gedung A lebih tinggi daripada gedung B. So, A is taller than B. Ingat ya teman-teman, ketika ada comparative kita selalu menggunakan ini than dan juga penambahan er. Sis Ulfa, terus gimana dong contoh dari more plus adjective plus than? Ya, seperti yang Sis Ulfa tadi bilang, contohnya kamu lebih ganteng daripada Joko. Berarti gimana teman-teman?
You are more handsome than Joko. Nah, ingat ya teman-teman, kita yang perlu kita highlight adalah than-nya dan juga more. Nah, ini kita sebut dengan comparative. Nah, untuk yang ketiga yaitu superlatif, teman-teman. Namanya juga super, berarti dia itu sudah paling atau paling tinggi, paling cantik, paling rajin gitu ya. Tetap ya teman-teman, kita ada dua rumus. Yang pertama one syllable dan kedua adalah two or more syllable. Untuk one syllable itu gampang banget ya teman-teman. Teman-teman tinggal menambahkan est aja di belakangnya. Contoh, jangan lupa menggunakan the juga ya. The tallest, the smallest, the biggest. Nah, tinggal ditambahkan dengan est di belakangnya. Sedangkan two syllables or more kita tambahkan the dan juga most. Nah, cewek paling cantik di kelas ini, the most beautiful girl in this class is bla bla bla. Jadi teman-teman tinggal tambahkan aja ya the dan juga most. Oke? Nah, teman-teman kita lihat ya di papan ini yaitu superlatif. Kira-kira di gambar ini yang mana yang paling tinggi? Of course, the A1. Berarti gimana teman-teman? A adalah bangunan yang paling tinggi. Kita memakai yang pertama atau yang kedua? Karena tadi tall itu one syllable, berarti kita memakai yang rumus yang atas ya. Let's go. A is the tallest building. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Sis, gimana kalau contoh dari yang bawah nih? Minta tolong dong. Oke. Kita kasih apa ya contohnya, hold on, ganteng gitu ya. Siapa yang paling ganteng guys? Jeffrey Nicole contoh ya. Jeffrey adalah cowok yang paling ganteng di kelas ini. So, Jeffrey is the most handsome boy in this class. Nah, ada yang tanyakan teman-teman? Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh ya tulis di kolom komentar. Nah, itu dia penjelasan tentang comparison degree ya, teman-teman. Gampangnya, positive itu sesuai dengan adjektif atau adverbnya. Sedangkan comparison sudah pasti ada kata than, dan kata adjektif atau adverbnya kita tambahkan er atau more. Ya, taller atau more beautiful than. Sedangkan superlatif kita tambahkan the most untuk two syllables or more atau the bla 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 est, the tallest, the smallest. Itu dia tips and trick yang teman-teman bisa ingat-ingat ya. Lanjut ke soal TOEFL yang akan kita bahas. Di sini ada dua soal ya teman-teman. Yang pertama, aluminium is bla 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 than steel and is widely used in car manufacturing. Nah, teman-teman bisa sih sebenarnya teman-teman tidak usah baca sampai akhir. Kenapa? Karena ketika teman-teman membaca bla 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 then, oke, teman-teman nggak usah buang-buang waktu ya untuk membaca soal yang berikutnya. Karena kita sudah ada then, berarti itu adalah comparison degree yang kedua atau comparative ya teman-teman. Kita lihat langsung ke jawabannya. Yang pertama, a strong as. B, stronger. C, more strong. Or D, very strong. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Sudah pasti karena ada then, sudah pasti jawabannya adalah stronger. Nah, sis kenapa kok enggak bukan C? Ingat ya teman-teman, kalau one syllable itu kita tidak memakai more. Ya, karena dia cuma one syllable. Sedangkan yang pertama itu adalah yang positif, jadi dia kurang tepat juga ya. Nah, sama yang D juga dia pasti salah. Nah, ada yang tanyakan teman-teman?
Nah, yang kedua adalah written expression. Teman-teman bisa dilihat ya, nomor 1 dan nomor 2 itu sangatlah berbeda. Yang pertama adalah structure. Nah, teman-teman akan melihat bentuk soalnya yaitu ABCD ya, teman-teman. Teman-teman tinggal milih nih kira-kira yang mana yang benar. Tapi ketika kita ke written expression, kita mencari di mana letak kesalahannya atau yang kurang tepat itu berada di mana. Nah, kita lihat ya, teman-teman. Some people become extremely successful not only because they are smart, but also because they work more hard than others. Karena hari ini kita belajar tentang comparison degree, sudah pasti ya ada ciri-ciri yaitu then. Nah, teman-teman ingat ya, kalau then sudah pasti dia comparative, yang dibandingkan. Kita lihat di sini, ada kata-kata hard. Hard itu berapa syllables, teman-teman? One syllables or two syllables kira-kira? One syllable ya. Hard, cuma satu ya, hard aja. Berarti apakah benar more hard? Nah, harusnya apa, teman-teman? Kita tambahkan ER, berarti jawabannya adalah harder. Nah, yang perlu teman-teman jawab berarti jawaban dari nomor 2 adalah D. Bukan more hard ya teman-teman, tapi harder. Alright, that's all the explanation from me. Nah, teman-teman ingat ya, comparison degree ini adalah salah satu materi yang sangat-sangat mudah. Jadi, don't waste your time, jangan buang-buang waktu teman-teman untuk membaca semua soal. Ingat ya teman-teman, ketika teman-teman tahu di situ ada kata-kata than atau the most bla bla bla, nah atau us bla 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 us gitu. Teman-teman tidak perlu repot-repot untuk membaca sampai soal tersebut berakhir. Nah, itu adalah salah satu tips dan trik yang teman-teman bisa kerjakan dan Silva jamin teman-teman bisa mengerjakan itu hanya dalam waktu 10-20 detik. Buat teman-teman TOEFL fighter, jangan khawatir ya teman-teman. Aduh sis, aku low banget nih, aku nggak bisa banget nih. Teman-teman jangan khawatir. TOEFL itu banyak sekali tips and triknya ya. So don't worry, teman-teman terus belajar tentang ilmunya dan jangan lupa juga belajar tentang tips and trik supaya mengerjakan lebih mudah. Nah, kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel ini. Apalagi kalau teman-teman mau tahu tips and trik tentang TOEFL, jangan lupa pantengin YouTube channel ini. Thank you everyone for today. And then the last I say, Mr. Bob, super seru.